kebetulan akhirnya Taman Sari kita support lagi menjadi sentra tanaman hias, dan di situ kita support menjadikan pasar kembang. Akhirnya nanti kita kembangkan juga selain produksi tanaman hias, nanti produk-produk unggulan dari masing-masing dusun kita fokuskan di pasar kembang itu. Akhirnya di situ dijadikan wilayah untuk memulihkan perekonomian warga masyarakat dan juga meningkatkan perekonomian warga masyarakat, sehingga dari pengangguran pemuda, terusan mungkin dari ibu-ibu yang suka memproduksi itu, akhirnya nanti bisa dikemas bersatu padu, istilahnya mengais rezeki di bumi Taman Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bawaslu Karanganyar dalam program studi Stand Up Demokrasi. Pada kesempatan kali ini kita berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Kerjo. Kebetulan kita berada di kediaman Pak Lurah Taman Sari. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan bercerita sedikit tentang perbedaan sengketa pemilu dan sengketa pemilihan. Seperti kita ketahui bersama adalah sengketa pemilu adalah disediakan oleh Bawaslu, suatu mekanisme yang disediakan oleh Bawaslu untuk peserta dalam mencari keadilan pemilu. Sengketa bisa terjadi karena objeknya adalah adanya berita acara atau keputusan dari KPU yang dimana peserta pemilu merasa dirugikan oleh adanya SK atau berita acara yang diterbitkan oleh KPU. Sengketa pemilu dan sengketa pemilihan dibedakan karena ada landasan hukum yang berbeda. Meskipun pada tahun 2024 pelaksanaan pemilu dan pemilihan diadakan secara serentak. Serentak dalam hal ini adalah dalam tahun yang sama, tetapi waktunya juga tidak sama, tapi tahunnya yang sama. Menurut undang-undang, pemilihan dilaksanakan di bulan November, sedangkan pemilu dilaksanakan lebih awal, mungkin di bulan Maret atau April. Berbicara tentang landasan hukum, kita berbicara landasan hukum untuk pemilu. Untuk pemilu, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan untuk pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bagaimana dengan proses penyelesaian sengketanya? Mengapa berbeda? Mari kita bahas bersama. Kita ceritakan di sini dalam program studi Stand Up Demokrasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilu tadi kita sampaikan juga bahwa landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan untuk pemilihan diatur atau dalam landasan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa diatur dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 untuk pemilu, yang dengan pembaruan terakhir pada Undang-Undang Nomor Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019. Untuk pemilihan berbeda dengan pemilihan dengan dasar atau landasan hukum tahun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbawaslunya adalah Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020. Jadi dengan dasar hukum tadi, pelaksanaan pemilihan dan pemilu ada satu perbedaan dulu. Perbedaan selanjutnya adalah di mekanisme. Di dalam mekanisme bahwa disebutkan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melalui proses mediasi dan adjudikasi. Hal ini berbeda yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa di sini tidak ada istilah adjudikasi dan mediasi. Di sini hanya mengenal musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, di dalam mediasi, tahapan mediasi, ketika pemohon
tidak menghadiri undangan dari Bawaslu selama 2 kali undangan tidak hadir, maka permohonan dianggap gugur. Tetapi jika yang tidak hadir dalam proses mediasi adalah termohon, maka Bawaslu membuat berita acara ketidaksepakatan, nanti tidak ada mufakat dalam hal ini. Hal ini sama dengan musyawarah tertutup, cuman ini yang membedakan hanya istilah. Mediasi dengan musyawarah tertutup hampir sama. Demikian juga adjudikasi dengan musyawarah terbuka. Tahapan dengan pada musyawarah terbuka dan adjudikasi pun sama. Dalam hal ini ada pemohon menyampaikan permohonannya, jawaban termohon, kemudian jawaban atau penyampaian dari para pihak terkait, terus pembuktian, penyampaian bukti-bukti, kemudian pembuatan putusan oleh Bawaslu. Selanjutnya di dalam mekanisme ini juga kita dibatasi waktu. Di pemilu, waktu yang diberikan pada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa adalah 12 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. Sedangkan untuk pemilihan adalah 12 hari kalender sejak permohonan diregistrasi. Inilah perbedaan dasarnya bahwa waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses sengketa ini di pemilihan lebih singkat, karena di pemilihan ini tidak mengenal hari libur. Jadi hari Sabtu Minggu pun kita hitung. Kalau di pemilu kita hanya menghitung hari kerja, yaitu hari kerja 12 berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu tidak dihitung, mulai lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan baik oleh Bawaslu juga pemohon agar kita bisa mempunyai pemahaman yang sama. Selanjutnya adalah pelaksana proses penyelesaian sengketa. Di dalam pemilu, proses penyelesaian sengketa yang punya kewenangan adalah Bawaslu, dalam ini Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Sedangkan di pemilihan, pelaksananya adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa di tingkat RI tidak ada pilkada, yang ada hanya pemilihan presiden. Yang pemilihan presiden masuk dalam ranahnya pemilu. Jadi kenapa Bawaslu RI tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di proses pemilihan? Karena Bawaslu RI tidak menyelenggarakan pilkada. Bagaimana dengan sifat putusan dari Bawaslu? Sifat putusan Bawaslu pada pemilihan umum adalah final dan mengikat, kecuali pada penyelesaian sengketa pada putusan tentang penetapan calon DPRD DCT dalam DPR provinsi, kabupaten maupun RI dan DPD, dan keputusan tentang verifikasi partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini ada upaya hukum dari pemohon apabila tidak puas dalam keputusan Bawaslu. Pemohon bisa menyampaikan koreksi ke Bawaslu RI atau bisa mengajukan gugatan ke PT TUN. Sedangkan untuk keputusan Bawaslu di proses penyelesaian sengketa untuk pemilihan bersifat mengikat. Apabila pemohon ataupun termohon tidak puas atau kurang puas dengan putusan Bawaslu, dalam hal ini bisa melakukan atau mengajukan banding ke PT TUN dan Mahkamah Agung. Sahabat Bawaslu, demikian tadi sedikit cerita tentang perbedaan antara proses penyelesaian sengketa pada pemilihan dan pada pemilu. Selamat berjumpa lagi dalam program-program berikutnya dalam studi Stand Up Demokrasi bersama Bawaslu Karanganyar, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.